Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kita masih bisa menikmati kesempatan berpuasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam video ini saya ingin sharing terkait dengan kebermanfaatan ilmu kepada pemirsa semuanya. Tentunya pada anak-anak didik saya dan mungkin pemirsa lainnya. Kita hidup sudah diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kita memiliki organ tubuh yang bisa dikatakan ini cukup sempurna. Bahkan ada yang lebih sempurna dari sekitar kita. Tentunya kita garis bawahi bahwasanya kita manusia adalah manusia yang sempurna, memiliki akal, pikiran, yang mana kita bisa mempelajari suatu ilmu di sekitar kita. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, ini ayat yang biasanya populer ketika dilantunkan kepada acara-acara saat acara-acara di pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Di mana Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini menandakan bahwasanya Allah akan mengangkatkan orang-orang yang berilmu, derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang teliti akan perintah, akan kehidupan sekitar kita. Kita bisa belajar dari kehidupan sekitar kita, ilmu pengetahuan, dan kita bisa membagikan kepada yang lain tentunya yang mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula di surat lain yaitu Ali Imran ayat 7 yang artinya, dan orang-orang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepadanya. Al-Quran semuanya berasal dari Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, dari potongan ayat tersebut ini orang-orang yang benar-benar berilmu akan beriman kepada seluruh isi Al-Quran. Mereka menyadari bahwasannya semua ayat berasal dari Allah, baik yang jelas maupun yang sulit dipahami. Tentunya di situ kita harus mempelajari lebih dalam lagi dan kita bisa menebarkan kebermanfaatan. Jangan sampai kita paham terkait dengan ilmu Al-Quran, kita paham dengan ilmu pengetahuan, hanya digunakan, disalahgunakan untuk sebuah kepentingan sepihak ataupun kepentingan kelompok saja. Tentunya kita harus dengan adanya ilmu yang kita miliki, kita bermanfaatnya adalah kita bisa berlaku adil bagi seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan. Bagi seorang pelajar, kita tetap bisa melakukan riset, bisa melakukan belajar demi hari ke hari untuk menjadikan lebih baik dalam kehidupan. Orang yang berilmu dan berakal itu menerima Al-Quran dengan iman dan mengambil hikmah darinya. Jadi tentunya dengan iman itu kita lebih menikmati untuk mendapatkan ilmu dan men-sharekan kepada sekitar kita.
Tentunya semua ini adalah bagian dari kita, makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan akal dan kita bisa melakukan, mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan sebuah pengetahuan. Jangan sampai sekali lagi disalahgunakan. Kalian punya pengetahuan lebih, akhirnya disalahgunakan untuk sebuah kepentingan. Ini yang mengurangi esensi orang-orang yang berilmu. Contohnya mungkin banyak orang yang berilmu mungkin menyalahgunakan karena hawa nafsunya, akhirnya terjadi ketidaktepatan bagi orang berilmu karena turunnya iman. Jadi kalau disebutkan dalam konteksnya tadi ada ulul albab dalam Al-Quran, ini berarti orang-orang yang punya akal pikiran yang bersih. Ya, akal pikiran yang bersih, tentunya cerdas dan mampu mengambil pelajaran dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Pergi tarawih membawa sajadah, singgah sebentar untuk membeli kurma. Jika ada kata kurang berkenan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.